Komisi 12 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga hari ini. Agenda rapat awalnya membahas pasokan BBM di SPBU. Namun RDP digelar setelah ramainya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding. Komisi 12 juga memanggil Shell Indonesia, PT Aneka Petroindo Raya, BPAKR, PT Indomobil Prima Energy, serta PT Vivo Energy Indonesia. Selain membahas soal pasokan BBM, rapat tersebut juga membahas sejumlah isu yang beredar, salah satunya dugaan pengoplosan BBM. Karena itu, izinkan saya atas nama pimpinan rapat dilaksanakan secara terbuka. Apakah dapat disetujui? Lalu apa hasil rapat Komisi 12 DPR dengan Pertamina Patraniaga dan sejumlah perusahaan minyak dan Kementerian ESDM? Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis TV One, Iman Fajar. Iman, apa hasil rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR? Silakan. Ya, Shena dan juga pemirsa, mengenai hasil dari pertemuan antara Komisi 12 DPR RI dengan sejumlah perusahaan BBM yang diundang pada pagi hingga siang hari ini memang menghasilkan setidaknya ada 4 kesimpulan di akhir rapat yang dimunculkan tadi oleh Komisi 12 DPR RI, di mana yang pertama adalah Komisi 12 DPR RI meminta agar para perusahaan BBM yang tadi didatangkan di Komisi 12 DPR RI ini untuk menjaga pasokan dan kualitas BBM di seluruh Indonesia. Kemudian juga tadi kalau kita melihat tidak hanya Pertamina juga, namun ada sejumlah perusahaan BBM yang memang berbasis di luar negeri ini juga turut didatangkan untuk mendengarkan atau juga mengikuti RDPU di Komisi 12 DPR RI. Tadi Komisi 12 meminta untuk para perusahaan ini, kecuali Pertamina ya, untuk membuka bisnis ataupun melakukan ekspansi bisnis di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan pemerataan kesediaan BBM di Indonesia. Dan tadi juga dalam rapat juga Pertamina menjelaskan bagaimana dalam Pertamax yang disebut-sebut memang dioplos ini dibantah oleh Pertamina karena memang Pertamina menjelaskan bahwa ini tidak ada pengoplosan Pertamax seperti yang disebut sebelumnya, di mana RON 90 menjadi RON 92. Namun memang terdapat zat aditif atau zat tambahan terhadap Pertamax yang ini tidak merubah RON, di mana ini Komisi 12 juga disebut juga telah memahami penjelasan dari Pertamina. Dan terakhir tadi juga dari anggota Komisi 12 DPR RI juga menyampaikan sejumlah pertanyaan yang sayangnya juga masih belum dijawab semuanya oleh pihak yang datang, sehingga nanti ya perusahaan-perusahaan BBM yang tadi diundang ini diminta untuk memberikan jawaban tertulis kepada Komisi 12 DPR RI paling lama hingga 7 Maret 2025. Dan mengenai isu dioplosnya Pertamax dengan Pertalite ini ditepis oleh Pertamina ya, karena memang Pertamina menyebut bahwa ini Pertamax memang diberikan zat aditif, adapun zat aditif atau zat tambahan pada Pertamax ini memang sifatnya untuk menambah performa untuk anti karat, untuk detergensi juga agar mesin menjadi lebih bersih, dan juga untuk performa akselerasi, sehingga kepada konsumen juga diharapkan kendaraannya bisa lebih ringan dan juga berkendara. Jadi Pertamina ini membantah bahwa tidak adanya produk oplosan dalam Pertamax. Dan setelah rapat dengan Pertamina dan juga perusahaan BBM lainnya, tadi juga Komisi 12 DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian ESDM, di mana tadi diwakilkan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membahas mengenai sejumlah isu, di mana Komisi 12 DPR RI dengan Kementerian ESDM RI ini membahas mengenai kesiapan pasokan listrik, BBM, dan LPG terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Sementara itu, Shena, kita kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Iman Fajar langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat kembali bertugas.